Udah mau tahun baru, bingung mau ganti motor apa? Mending ganti ini aja. Ini dia Honda CBR 150 SP1. Gila. Oke, jadi gue bilang ini adalah Honda CBR 150 dan ternyata salah guys. Karena dari desain motor ini tuh kecil, jadi bisa dibilang kayak CBR 150 ya. Nyatanya enggak, ditambah 850 cc. Nah, jadinya Honda CBR 1000 RR SP1. Dan konon katanya motor ini hanya ada 3 di Indonesia. Yang pertama tuh pernah gue test ride punyanya si Fadil. Terus yang kedua punyanya Om Wasawirman. Dan yang ketiga, ini dia guys. Terus untuk kaget gua. Terus untuk detail-detail dari motornya ini sih gua nggak mengarah-mengarah ke situ ya, karena motor ini tuh emang modifannya udah full spec bisa dibilang. Dan gua nggak bakal kayak ngejelasin untuk bagian mesinnya seperti apa, terus kenapa desainnya begini. Jadi gua di sini hanya untuk memberitahu ke kalian aja modifan yang ada di motor ini maksud gua. Oke ya, langsung aja kita mulai dari bagian kaki-kaki terlebih dahulu ya. Oke, Hanif bisa rada sedikit jongkok. Jadi bisa kita lihat ya, untuk di motor ini tuh velgnya udah menggunakan Rotobox Bullet dan dibalut dengan ban Super Corsa. Yang pastinya ban Super Corsa ini enak banget untuk dipakai buat trek atau ya buat San Mori juga enak sih. Karena ini bannya itu benar-benar ngegrip banget. Terus ditambah juga udah menggunakan velg Rotobox yang pastinya bobot dari motor ini yang pastinya lebih ringan lagi. Sebenarnya standarnya tuh masih belum pakai velg Rotobox ya, dan masih pakai velg standar. Standarnya tuh masih aluminium kalau nggak salah. Terus di sini juga ada air scoop dari WRS untuk mendinginkan si piringan cakramnya. Dan untuk kaliper remnya ini udah diganti menggunakan Brembo G4 RX. Sebenarnya dari motor ini karena ini Honda CBR 1000 RR SP1 udah full spec sebenarnya, dan bawaan dari motornya itu udah menggunakan pakai Brembo M4 kalau nggak salah, dan ini udah diganti lagi guys. Ini yang definisi dikasih hati minta jantung. Oke ya, lanjut lagi. Dan di sini juga udah ada pengereman dari selang rem dari Hell. Jadi untuk pengereman sih dijamin pasti aman. Terus untuk di bagian fairing sini, di sini ada wingletnya juga dari Puig, dan ini bukan sekedar tempelan aja, ini merupakan baut ya, dibaut di belakang sini. Gua nggak tahu sih ya, untuk di balik sininya tuh udah disediain ada tempat bautnya gitu. Terus untuk bagian proteksi di sini udah ada frame slider dari RNG yang pastinya kuat banget. Terus untuk di bagian mesin ini udah ada pelindung dari Bonamici Racing. Nah kalian bisa lihat ya, dia desainnya tuh emang simple, nggak bener-bener nutupin sampai ke atas, tapi ya seperti inilah bentukannya. Terus untuk lanjut lagi ya, kita ke bagian footstep-nya. Footstep dari motor ini udah menggunakan light tech, jadi untuk posisinya emang dia rada lebih ke belakang dan sedikit ke atas. Kalau standarnya itu masih kurlep, masih di sekitaran sini lah. Jadi untuk dipakai pada saat buat nge-track ini benar-benar enak banget. Terus untuk knalpotnya juga kalian bisa lihat ya, ini benar-benar pendek banget ya untuk si headernya, silencernya. Dan ini suaranya benar-benar jos, begandos, enak banget suaranya guys. Dan ini knalpot Austin Racing udah full system, suaranya nanti kita dengar pada saat kita hidupin aja motornya ya. Oke, lanjut lagi kita ke bagian belakangnya ini. Untuk pengereman belakangnya ini sebenarnya SP1 ini masih menggunakan Nissin guys, cuman udah diganti pakai Brembo Nickel. Terus berikut juga sama cakramnya juga udah diganti menggunakan brake tech sama seperti yang ada di depan juga udah diganti pakai brake tech juga. Terus untuk ukuran ban belakang ini dia 190/55 dan bagian depannya berapa sih nih, 120/70. Terus untuk bagian belakang ini udah dicopot ya, spakbor belakangnya. Sebenarnya dia ada spakbor belakangnya dan ini udah diganti menggunakan tail tidy, dan di bawah sini ada plat nomornya, aman aja. Terus untuk suspensi di motor ini juga standarnya udah menggunakan Öhlins. Nah, Öhlins-nya ini rada berbeda guys, karena ini udah full elektronik. Jadi bisa kita atur sedemikian rupa pada saat mungkin untuk di track atau mau dipakai pada saat San Mori. Jadi enak banget lah pokoknya untuk settingan suspensinya.
Terus kita lanjut lagi, motor ini spionnya masih ada. Terus untuk minyak rem juga udah diganti nih. Dari apaan ini ya? Oh, dari Rizoma. Gua nggak kelihatan di sini ada apa namanya? Ada logonya. Terus juga untuk handle kopling juga udah diganti, sama handle rem udah pakai Corsa Corta Brembo. Terus kuncinya di mana ya tadi ya? Bentar deh. Wah, iya lupa gua. Gua lupa kuncinya tadi di dalam. Oke, kita colokin dulu aja ya. Nah, coba nih, boleh lebih dekat nih. Nah, kalau kalian bisa lihat di motor ini, kalian bisa lihat di sini ada modul, semacam modul. Ini rapid bike, guys. Jadi motor ini udah ada piggyback-nya. Dan di sini tuh kita bisa, gua nggak tahu sih ya ini berguna apa enggak untuk launch control-nya, terus ada quick shifter-nya. Sebenarnya motor ini tuh udah terintegrated sama quick shifter. Jadi kita nggak tahu perlu untuk aktifin si launch control dari sini atau enggak gitu. Oke, kita langsung hidupin aja untuk speedometernya seperti ini ya, udah full TFT dan lumayan lengkap juga guys. Jadi untuk riding mode itu kita bisa ganti, ini ada mode 3. Sorry, salah. Nah, ini mode 3. Ini user 1, user 2, mode 1, mode 2, mode 3. Nah, ini balik lagi. Nah, di sini tuh ada power, terus ini traction control, engine brake-nya, terus sama ini apa S ya? Gue juga kurang tahu sih. Terus di sini juga ada panas mesin, ada speedometernya juga, tachometer, indikator gear, ini ada indikator quick shifternya, ini lagi posisi on, ini side stand karena lagi standar 1 turun, dan odonya baru berjalan di 1744 km aja. Jadi masih benar-benar low kilometer banget guys. Oke, kita matiin lagi aja ya. Oke, jadi untuk mesinnya ini dia 1000 cc, 4 silinder inline, 6 percepatan. Untuk powernya di 141 kW dan torsinya di 116 Nm guys. Dan di motor ini, sebenarnya motor ini unik sih kalau gue bilang. Karena ini motor udah gue cobain, tapi dia tuh mesinnya tuh benar-benar nurut banget guys. Nggak kayak kompetitornya seperti ZX10R atau H2. Kalau H2 sih enggak ya, karena dia udah hyper bike bisa dibilang. Karena ini masih sport. Jadi yang kalian tunggu-tunggu adalah mendengarkan suaranya. Jadi langsung aja kita cek sound knalpot dari Austin Racing full system. Jadi ini dia. Jadi kalau karakter suaranya itu benar-benar apa ya, kalau digeber tuh pecah. Jadi kalian bisa bayangin ya kalau dia udah di high RPM tuh segede apa suaranya. Oke, langsung aja kita coba bawa jalan motor ini pada saat di jalan raya. Let's go! Oke, jadi sekarang kita akan coba bawa motor Honda CBR 1000 SP1 ini, dan di sini gue akan ngasih tahu ke kalian bagaimana getaran mesinnya, terus kondisi mesinnya juga seperti apa. Karena ya motor ini juga odonya juga masih rendah ya, kurang lebih dari 1700-an aja, dan langsung aja kita naikin. Oke. Tapi emang sini posisi feel berkendaranya emang nggak senyaman ini apa namanya ZX10R, tapi ya ini dia CBR. Oke, ini dia ya. Tuh, odonya masih berjalan 1727 km. Dan ini masih ongoing ya. Oke, jadi untuk di motor ini juga udah dilengkapi dengan piggyback, rapid bike ini. Cuman gue untuk cara pakainya gue masih belum mengerti. Jadi gue nggak mau ngotak-ngatik ya. Jadi kita langsung aja kita rasakan seperti apa berkendara pakai motor ini. Wah. Tapi emang nih suaranya gede sih karena knalpotnya ini udah full system ya dari Austin Racing. Jadi langsung aja kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, koplingnya lumayan ringan ya, enak banget. Tapi emang motor-motor keluaran sekarang tuh udah ringan sih koplingnya. Nikmat sekali 1000 cc ya. Tapi emang motor ini kalau misalkan dikomparasi dengan CBR 2.5 ya, jadi maksud gua tuh dimensinya nih motor nggak beda jauh gitu sama CBR 2.5. Bahkan CBR 2.5 tuh kalau bisa gue bilang lebih gede daripada motor ini. Terus mungkin kalau kalian lihat untuk speedometernya seperti ini tuh tenang aja, itu bukan kerusakan dari speedometer ya, itu adalah protection film ya, ada screen guardnya lah. Ribet amat gue ngomong. Oke, lanjut lagi. Jadi emang beberapa tahun yang lalu gue udah pernah nyobain motor ini ya. Mungkin kalian bisa
cek aja di channel YouTube gue, Wira Satria. Dan itu udah tahun berapa? 2018 atau 2017 gitu, gue lupa. Dan itu adalah SP1 pertama di Indonesia ya, punyanya si Fadil. Tapi motor udah dijual sih, sedih banget. Riding lampu merah mulu. Sama sih, persis sama kayak warna motornya merah. Tapi emang ya getaran 1000cc tuh, apalagi khususnya CBR 1000 tuh bener-bener menggelegar banget sih suaranya nih. Ya mungkin apa karena efek knalpotnya juga kayak gini ya, jadi kayak gimana gitu. Tapi sih so far oke, enak. Jadi motor ini tuh ya secara personal ya, karena gue orangnya keseringan bawa motor tegak, pakai motor ini sih lumayan capek sih. Beda halnya dengan ZX10R. Tapi ya tetap aja kalau kita pakai motor ini jadi pusat perhatian coy. Karena motor ini tuh kalau nggak salah tuh unitnya tuh nggak lebih dari 5. Sedikit banget. Karena sekarang kan udah keluar yang modelan terbaru yang Triple R ya, CBR 1000 yang Triple R. Dan itu lebih canggih lagi pastinya dan tenaganya lebih keluar. Tapi ini aja sih udah cukup banget, nggak perlu diutak-atik lagi. Tapi motor ini tuh jadi sekarang tuh udah hari Sabtu dan motor ini udah gua coba pakai riding ya, dan sih feelnya emang enak banget, apalagi untuk nikung-nikung yang pasti, terus buat bermanuver juga benar-benar enak banget. Oke. Dan ini gue lagi OTW balik lagi ke showroomnya Biker Second Sport untuk gue balikin ya di motornya, karena ya disolotin aja dulu, semoga suatu hari gue bisa punya motor seperti ini ya, gak hanya sekedar untuk mencoba aja ya, moga-moga, doakan saja. Untuk kepentingan suspensi ya nggak usah dipertanyakan lagi ya, ya menyesuaikan sama peruntukan di motor ini. Dan dia suspensinya juga bisa diatur secara elektrik nih, dan Öhlins ya pasti. Ya dari Öhlins begitu emang. Karena ini yang varian SP1, jadi ya ibarat kata yang udah full spec gitu untuk bagian kaki-kaki. Tapi gue tuh sama Honda, ya terutama ini ya, Honda CBR SP1 ini, perpindahan quick shifternya itu kayak ya udah perpindahan biasa aja gitu, nggak ada apa ya, kayak kenikmatan yang hakiki gitu. Jadi kayak seumpamanya ada ledakan gitu, ini nggak ada, kayak cuman pindah aja tuh ya. Tapi ya nggak masalah sih, aman-aman aja sih. Jadi sekarang hari Sabtu nih guys, kita habis South Mori. Tadi cuman keliling aja ya, sama OTW ke arah Sensi tadi. Kita filtering sedikit ya menggunakan CBR 1000 RR SP1. Apakah nyaman atau tidak? Tentu saja tidak. Karena ini motor buat ngebut ya istilahnya ya. Apalagi ini footstepnya ini udah diganti pakai Lightech, dia jadi rada lebih ke belakang dan rada lebih ke atas aja sih. Ya mungkin untuk orang yang pertama kali menggunakan motor ini ya harus beradaptasi sih, karena ya gue jujur sih, motor ini emang baru gue pakai hari ini. Rasanya tuh kayak apa ya, capek aja. Tadi ada Adit guys, jadi ini gue bareng sama dia. Ya so far seperti itu sih. Untuk tarikan gue juga belum coba sih ya, kita narik-narik karena ini rame banget tadi Sabtu guys. Nah sama satu lagi, motor ini tuh kalau bisa gue bilang ya, di antara motor-motor CBR yang pernah gue coba, tapi emang motor CBR tuh powernya tuh paling nurut tuh, paling apa ya, paling nurut lah. Nggak langsung yang benar-benar ngejengklang gitu, enggak. Kayak halnya sama kayak ZX10R atau H2 ya, karena H2 tuh udah hyperbike, tapi motor ini tuh bisa kita kontrol dengan sempurna cuy. Tapi kalau udah di atas, ini motor udah nggak main-main, kenceng banget. Kalian tahu ya, motor ini dimensinya kecil, terus powernya gede, power atasnya. Jadi ya
sedikit berhati-hati karena motor ini juga udah 1000 cc yang pastinya terlalu overpower ya untuk di negara kita seperti Indonesia ini. Coba seandainya kalau boleh masuk tol, nah barulah berguna tuh cc 1000-nya. Maksud gua lebih apa ya, lebih enak lah. Terus untuk fitur-fitur seperti cruise control nggak ada ya di motor ini, jadi ya beginilah ala kadarnya. Karena motor ini emang keperluannya untuk di sirkuit aja, bukan di highway atau di tol gitu ya. Cuman gue lupa di Triple R itu udah ada cruise control apa belum ya. Kayaknya sih udah ada. Dan dia speedometernya sih lebih besar ya, berapa inci gitu. Tapi di SP1 ini benar-benar ramping dan kecil. Tapi ya lengkap sih dia, kecuali ya nggak ada indikator bensin aja. Tapi so far sih motor ini benar-benar nyaman sih, masih oke lah. Untuk powernya oke, terus getaran mesin dan lain-lain nggak ada aneh-aneh, atau stangnya juga nggak ada rasa aneh-aneh juga. Oke, powernya nurut banget. Ya inilah CBR ya. Gitu. Oke, jadi mungkin kita sekarang langsung aja ke Biker Second Sport dan akan gue simpulin tentang motor ini. Oke, kesimpulannya adalah motor ini dengan harga 90 juta lebih dikit, 700 juta. Kalian bisa membawa pulang motor 1000 cc dan hanya ada 3 di Indonesia guys. Jadi kalian tinggal tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah, atau kalian juga bisa follow Instagramnya Biker Second Sport. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini sekian dulu. Seperti biasa kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Biker Second Sport. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada video-video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!